Misi Mas, mau nanya-nanya boleh? Yuk, yuk, silakan. Mas, gue mau nanya nih Mas, apa sih bedanya paylater sama kartu kredit? Waduh, ini masalahnya Gen Z banget nih. Kayaknya lu salah satu yang make ya kayaknya ya. Enggak sih Mas, tapi nyoba. Kayaknya banyak banget ya sekarang ya. Bukan cuma Gen Z sih, milenial beberapa teman gue yang akhirnya agak lumayan kejebak sebenarnya tentang pay later ya. Nah, ini nih, mungkin kita bahas aja kali ya. Menurut gue, kayaknya pay later itu kan laku banget. Jadi 2-3 tahun terakhir itu orang banyak banget pakai pay later. Akhirnya banyak juga yang boncos. Karena seakan-akan kita pakai uang, tapi bukan uang kita kan. Terus lo pengen check out e-commerce, bahkan sekarang beli minuman atau apa lu bisa aja pakai fitur-fitur yang sebenarnya ini kan pay later kan. Nggak sadar di akhir bulan tahu-tahu numpuk dia. Nah, kenapa ini laku banget? Sebenarnya mereka menyelesaikan pain of payment namanya. Seakan-akan mereka membantu tuh. Gue ngebantuin lo nih gue talangin lo pengen beli apa, lo lagi mau hobi apa, lo mau beli mainan apa, atau misalnya scroll TikTok ataupun Shopee, lucu nih, gue pengen beli, kita bisa pakai paylater, seakan-akan solusi banget lah gitu. Tapi yang perlu kita sadari, itu sama aja kita ngutang, yang dimana ngutang ya di akhir bulan ataupun pada masanya, ya akan tetap kita bayar kan. Nah, itulah kadang-kadang kita nggak bisa menahan nafsu untuk membeli ataupun mengatur keuangan, akhirnya pas akhir bulan gajian, ya habis duit gue cuma buat bayar paylater doang. Agak riskan ya Mas ya. Coba dong Mas, bisa jelasin nggak sih paylater sama kartu kredit dulu? Boleh deh dari paylater dulu Mas. Ini kita coba bahas satu persatu dengan paylater dulu. Biasanya paylater itu dikenal banget dengan platform ataupun aplikasi, sehingga kita lebih Gen Z banget, lebih milenial banget, yang kita attach banget dengan gadget. Yang kedua, biasanya kita pengen daftarnya tuh gampang banget. Lo tinggal download aplikasi, lo kemudian verifikasi apa-apa, udah gitu. Beberapa kemudahan lain yang gue tahu di dalam paylater juga, yang pertama, bunganya itu bisa jadi memang lebih seakan-akan lebih kecil, seakan-akan. Tapi sebenarnya menurut gue gitu ya, itu justru akan kayak jebakan mulai dari 0, sekian persen per biasanya per hari. Jadi kalau kita akumulasikan biasanya per bulan, ya tetap gede juga sih biasanya ya. Hal yang lainnya biasanya kalau paylater kan kita bunganya memang kecil tuh. Ya. Tapi kalau mungkin teman-teman sudah merasakan paylater dan yang mungkin mau pakai paylater, nanti coba dicek kalau misalnya pengen konfirmasi, pengen pinjam, itu biasanya akan banyak banget biaya-biaya tuh. Nah, itu hati-hati tuh. Biasanya biayanya itu kalau kita total-total kok jadi gede ya. Kita pinjam 1 juta, biaya-biayanya aja mungkin bisa sampai 100.000, bisa sampai 10% sendiri di luar bunganya nih. Atau bahkan kadang ada yang lebih kurang juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini sebenarnya berlaku di kartu kredit dan juga paylater. Biasanya kalau kita terlambat bayar, pasti akan ada dendanya. Mas, kalau cicilan kartu kredit itu gimana ya? Kan soalnya saya nggak relate gitu ya. Kan Gen Z nih, jadi nggak tahu kalau cicilan kartu kredit itu gimana sih Mas? Oh, tadi kita sudah bahas paylater dikit. Nah, Ya. kalau kartu kredit kan udah dari zaman dulu banget. Ya. Dimana kalau saat ini mungkin orang apply kartu kredit sudah lebih mudah. Kalau zaman dulu itu lumayan sulit. Gue pernah apply dan gue ketolak karena waktu itu posisi gue mahasiswa, nggak ada pendapatan tetap dan ya nggak ada duitnya gitu ya. Dulu masih cukup sulit, tapi saat ini menurut gue lebih mudah karena mereka cukup berkompetisi dengan paylater. Kalau kartu kredit biasanya mereka punya benefit tersendiri. Ya, kalau menurut gue, yang pertama biasanya karena regulasinya sudah jelas, kalau kartu kredit itu kita bisa bahkan bunganya itu bisa 0%. Tapi biasanya kita tuh harus request dulu ke banknya. Pasti biasanya tuh akan ada bunganya, tapi kalau kita request beberapa, itu mereka bisa kasih bunga sampai dengan 0% tuh. Yang kedua, kalau pay later kan biasanya dia akhir bulan, setiap 1 bulan sekali itu kita harus bayar. Ya. Kalau kartu kredit biasanya lebih fleksibel, bahkan bisa sampai kita bayarnya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan sampai ada kayaknya beberapa yang pernah gue cari tahu tuh kita bayarnya setahun sekali. Itu masih sangat-sangat memungkinkan. Terus benefit lainnya, kalau kita paymentnya bagus setiap belanja, biasanya mereka kan punya poin. Poin ini biasanya bisa kita tuker lagi. Bisa kita tuker misalnya dengan barang, atau yang sangat terkenal kalau teman-teman tahu, kita bisa tuker dengan miles namanya. Jadi kita bisa dapat
tiket pesawat gratis. Jadi kita bisa yang tadinya kita beli, kita tuker miles, yang kita pesen tiketnya misalnya yang standar ataupun yang kelas ekonomi, kita bisa upgrade ke bisnis. Nah, biasanya itu bisa kita pakai di kartu kredit. Tadi kan udah Mas jelasin nih. Jadi mana sih yang lebih baik atau yang lebih apa ya? Lebih prefer dipakai nih untuk pay later dan cicilan kredit itu sendiri? Secara pribadi, menurut gue, kalau teman-teman dan lo bisa, sebaiknya tidak pakai dua-duanya. Karena kenapa? Dua-duanya adalah membiasakan kita untuk berhutang. Di mana sepengalaman pribadi dan salah satu value keuangan gue, berhutang itu adalah hal yang sangat dihindari. Karena kebiasaan yang untuk barang-barang pribadi ya, karena akan jadi sebuah kebiasaan yang buruk menurut gue. Jadi kalau memang bisa, hindari kedua-duanya. Tapi kalau memang lu kepepet dan harus, secara pribadi gue lebih prefer sebenarnya kartu kredit daripada pay later. Tapi terkadang bagi teman-teman kita yang di luar daerah yang akses ke kartu kreditnya tidak terjangkau, ya mau nggak mau biasanya pakai pay later. Nah, kalau pakai pay later, saran gue coba cari benar-benar pay later yang legal, yang benar-benar sudah terregulasi, yang benar-benar sudah bunganya terakomodir dengan baik, yang nggak tiba-tiba bunganya membengkak lah, dan yang lain sebagainya. Perbandingan besarnya dari sisi psikologinya, kalau pay later itu kan lebih ke arah itu orang lebih mudah kecanduan pakainya. Karena kadang-kadang kita beli barang-barang receh 30.000, 20.000, di toko oren lucu nih, murah nih 20.000 pakai pay later Cuma sehari lu check out 5 kali, ya 100.000 juga jadinya gitu ya. Itu adalah salah satu psikologi yang menurut gue kebiasaan yang kurang oke sebenarnya untuk kita lakukan. Itu kalau pay later. Kalau kartu kredit biasanya behaviornya ini lebih mature, lebih dewasa orang pakainya. Biasanya kebanyakan mereka mau ngumpulin miles buat dapat points, terus kemudian biasanya digunakan untuk belanja-belanja yang rutin, kayak misalnya kalau kelas-kelas menengah mereka buat belanja bulanan, karena mungkin di tempat mereka belanja bulanan ketika pakai kartu kredit tertentu justru dapat diskon tambahan. Jadi secara psikologi dua-duanya memang bukan hal yang baik, tapi kayaknya lebih condong ke kartu kredit deh daripada yang pay later. Terus kemudian ada resikonya memang kedua-duanya. Biasanya dua-duanya memang punya resiko tertentu. Kalau pay later biasanya nih kalau lo telat bayar, bunga telat bayarnya itu dihitungnya harian. Dan itu akan menggulung besar. Yang kedua, kalau yang pay later nakal kan orang sampai bisa datengin ke lo pakai yang nagih langsung, ngedatangin lo. Bahkan yang lebih parah kan mereka bisa scraping data di HP lo, mereka hubungin keluarga lo, mereka hubungin teman-teman kantor lo. Itu annoying banget jadinya, dan secara psikologi lo akan kena, kayak akan ada rasa tekanan tertentu gitu ya. Kalau kartu kredit, resikonya sebenarnya setahu gue itu nggak lebih, karena dia sudah terregulasi dengan jelas dan sudah lama. Biasanya bunganya itu nggak begitu gede-gede banget, jadi lebih enak. Intinya, kalau kita diskusi tentang pay later dan juga kartu kredit, mending yang mana? Kalau bisa jangan dua-duanya. Tapi kalau terpaksa, coba apply kartu kredit. Kalau keterima, dengan coba cari kartu kredit yang biaya bunganya 0%. Kalau nggak keterima atau akses ke kartu kreditnya sulit dan teman-teman benar-benar kepepet, ya kita bolehlah untuk coba menggunakan pay later, tapi pastikan digunakan dengan bijak. Pesan pentingnya, jangan sampai pay later itu kita gunakan untuk gaya hidup. Jangan sampai kita berenak-enak saat ini, senang-senang saat ini, tapi kemudiannya susah tuh. Karena ya balik lagi teman-teman, pay later walaupun 1.000 itu jatuhnya hutang. Ya di akhir ya tetap harus kita bayar. Jadi pastikan bijak-bijak menggunakan keuangan, harus sabar-sabar. Nah, kalau lo sendiri, lo dari apa yang kita bahas, lo lebih suka atau lo lebih enak mau apply kartu kredit atau menggunakan pay later? Kalau untuk gue sendiri sih, mendingan gak usah pakai pay later atau cicilan kredit. Mendingan nabung, karena kita bisa beli yang lebih besar. That's a good one, I think. Oke, Firman, ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Udah sih nggak ada. Nah, buat teman-teman sendiri, milih tim yang mana nih? Tim kartu kredit atau pay later? Tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih semuanya.